Pada zaman Rasulullah sekitar ribuan tahun yang lalu, ada seorang perawat muslimah yang ikut berjuang dengan para pahlawan kaum laki-laki dalam bidang medis. Ia bernama Rufaidah binti Sa'ad. Nama lengkapnya adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khazraj. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Aslamiyah. Ia lahir pada tahun 570 Masehi. Ia termasuk kaum Ansor golongan pertama yang masuk Islam di Madinah. Dan ia wafat di usia 62 tahun. Pada masa itu, perempuan memang tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan kaum laki-laki. Tetapi jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar, hingga ia dijuluki sebagai fidaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslami merupakan seorang fisioterapis. Dari situlah Rufaidah belajar dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ayahnya. Kontribusi Rufaidah merambah sebagai aktivis sosial. Sosoknya menjadi teladan baik, berbudi luhur, dan empati tinggi. Ia seorang pemimpin, organisioris, dan memotivasi orang lain. Rufaidah pun melatih beberapa kelompok perempuan untuk menjadi perawat dan membantunya merawat para prajurit perang. Rufaidah berkontribusi besar dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar dalam mengurangi terjadinya korban jiwa akibat tidak adanya perawatan medis saat itu. Ia merupakan perempuan pertama dalam sejarah Islam yang membangun tenda keperawatan untuk orang sakit. Tenda keperawatan yang dimiliki oleh Rufaidah disebut sebagai Rufaidah al-Aslamiyah. Tenda tersebut dibangun di depan Masjid Nabawi untuk membantu para pejuang yang terluka. Salah satu kontribusi terbesar yang dilakukan Rufaidah adalah merawat Sa'ad bin Mu'adz yang terluka akibat busur panah yang menancap di dadanya dari Abu Usama. Rufaidah cukup tahu cara melakukan pengobatan dengan baik karena dia belajar dan tumbuh bersama seorang ayah yang mampu dalam bidang pengobatan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW memilihnya untuk merawat Sa'ad. Rufaidah juga selalu terdepan dalam melakukan pembelaan kepada kaum miskin, anak yatim, dan penderita cacat mental. Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Ia juga memberikan perawatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Maka dari itu, tak heran sosoknya kini menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia, khususnya dunia Islam. Kamu masih sakit deh? Masih nih kak, tenggorokan aku sakit banget. Yaudah kita coba periksa yuk. Emang uangnya cukup kak? Udah kita coba aja dulu. Yaudah deh kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam suster. Kenapa adik masih berada di sini? Ada yang bisa saya bantu? Kami sebenarnya ragu suster. Kami hanya membawa uang pas-pasan. Cuman saya sangat khawatir dengan kondisi adik saya suster. Oh, tenang saja ya adik. Lebih baik adik masuk terlebih dahulu. Masalah biaya nanti saja tidak usah dipikirkan. Nggak usah kok suster. Kami langsung pulang aja ya kak. Soalnya anak saya udah membaik kok sus. Tidak apa-apa adik. Sekarang kita periksa dulu ya kondisi adik. Oh baik suster. Baik, terima kasih suster. Baik, kalau boleh suster tahu nama adiknya siapa ya? Nama adik saya Aina suster. Baik, kalau umur dan juga tanggal lahirnya berapa? Sekarang 17 tahun, tanggal lahirnya 3 Juli 2004. Baik, kalau gitu sekarang kita akan mengecek suhu tubuh adiknya. Apakah bersedia? Saya bersedia sus. Tapi apakah biayanya nggak mahal? Iya sus, kalau mahal mending tidak usah suster. Tenang saja, biayanya tidak mahal kok. Kalau begitu saya akan mengambil alatnya terlebih dahulu ya. Oke, baik suster. Baik dik, ini langsung ditaruh di bajunya adik ya. Ditunggu sampai termometernya berbunyi ya. Ya baik suster. Baik adik, sudah berbunyi, boleh saya ambil termometernya? Oh boleh suster. Baik, terima kasih dik. Wah cukup tinggi ya, 38 derajat Celcius. Kalau gitu, saya akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit adik. Apakah bersedia? Bersedia suster. Baik. Baik, kalau boleh suster tahu, sebelum sakit makanan apa ya yang adik makan terakhir kali? Tadi sih saya makan roti sus.
Apakah adik sudah memperhatikan tanggal produksi pada kemasan roti tersebut? Sudah Sus, saya yang membelinya, saya juga makan, tapi saya tidak apa-apa. Baik, apakah adik punya riwayat sakit? Sebelumnya sih, saya pernah merasa sakit perut juga, suster, pernah makan roti sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi saya belum pernah periksa ke dokter. Oh begitu ya, baiklah kalau gitu saya akan beritahu dokter terlebih dahulu ya. Dan suster, Baik Dik, jadi menurut analisis dari dokter, adik terkena alergi terhadap roti. Selanjutnya saya akan memberikan resep dokter di meja resepsionis ya. baik Iya, suster. Saya permisi. Ya, terima kasih suster. Sama-sama. Ini ya Dik, untuk resep obatnya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Terima kasih suster, tapi sepertinya kami nggak bakal nebus obatnya deh. Soalnya kami tidak punya uang untuk menebusnya. Adik tidak usah khawatir ya untuk obatnya, nanti akan suster bantu tebuskan. Yang penting adiknya bisa minum obat dan cepat sembuh. Tapi nggak usah suster, benar kata kakak saya, uang kami pas-pasan, nanti bingung gantinya. Tidak apa-apa Dik, suster ikhlas lahir batin kok. Yang penting adiknya bisa minum obat dan cepat sembuh. Masalah diganti tidak usah diganti, yang penting diganti dengan kesembuhan adik saja, suster sudah senang. Yang benar sus, serius? Iya benar Dik. Alhamdulillah, terima kasih ya Sus, terima kasih banyak suster. Iya sama-sama Dik, tunggu sebentar ya. Iya suster. Ini ya Dik, untuk obatnya bisa diminum 2 kali sehari. Terima kasih banyak ya suster, telah membantu kami. Ya terima kasih ya suster. Iya, sama-sama Dik. Oh iya, nanti suster akan bantu buatkan BPJS untuk adik ya, agar bisa berobat dengan gratis. Wah, oke. Terima kasih Iya, banyak suster. suster sudah membantu. Sama-sama Dik, terima kasih kembali.